I'm 23 years old. Sometimes I wonder if life was wasted on me. Because I like you? I feel the same way. My one true accomplishment was not... One day it'll go quiet. Get on the ground! Pemuda ini bernama Cherry, usianya baru 23 tahun dan pernah berperang di Irak. Sayangnya, pulang dari perang dia malah menjadi pecandu narkoba dan demi mendapatkan narkoba, setiap harinya dia merampok cabang-cabang bank yang ada di Amerika. Cerita ini berdasarkan kisah hidup seorang bernama Nico Walker, seorang veteran perang yang menderita PTSD. Cerita ini dimulai di tahun 2007. Seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Cherry yang juga mantan seorang tentara berangkat di pagi hari untuk merampok sebuah bank. Sebelum masuk ke dalam bank, Cherry mengobrol sebentar dengan seorang pria bernama Black. Tak lama setelah itu, Cherry pun masuk ke dalam bank sambil menodongkan pistol. As I stood there holding the gun, it kind of saddened to realize it. Kenapa seorang mantan tentara malah menjadi perampok? Semuanya bermula di tahun 2002 saat Cherry baru masuk kuliah dan tertarik dengan seorang perempuan cantik bernama Emily. Emily ini orang yang mudah bergaul, sedangkan Cherry sebaliknya kaku dan malu-malu ketika disapa oleh Emily. Cherry sebenarnya punya pacar bernama Madison. Masing-masing mengambil kuliah di tempat berbeda, sehingga hanya akhir pekan saja waktu untuk mereka bertemu. Namun karena sering berpisah, Madison lambat laun berubah. Pernah suatu malam, Cherry diajak ke pesta. Di sana ia melihat bagaimana Madison bergaul bebas dengan lelaki lain tanpa memperdulikan Cherry ada di sana. Malam itu pun menjadi malam terakhir Cherry menemui Madison. Sebagai mahasiswa yang berasal dari keluarga biasa, Cherry mengisi waktu luangnya dengan bekerja, hitung-hitung mencari uang tambahan dan juga pengalaman. Namun tak jarang, pekerjaannya hanya bertahan beberapa hari saja karena Cherry tak betah jika ditegur atau dimarahi atasan. Di waktu luang lain, Cherry juga sering berkumpul bersama teman-teman SD-nya. Mereka terkadang mengkonsumsi narkoba bersama sambil berjalan-jalan di kota. Suatu hari guys, saat sedang dalam pengaruh narkoba, Cherry bertemu dengan Emily. Kali ini Cherry tak malu-malu lagi, bahkan berani merayu dan menyatakan perasaannya. Rupanya Emily juga punya perasaan yang sama selama ini. Semenjak hari itu pun, keduanya menjadi semakin dekat hingga akhirnya resmi berpacaran. Di satu momen, Emily bercerita kalau orang tuanya bercerai karena sang ayah ketahuan selingkuh. Sejak kejadian itu, Emily mengaku tak terlalu percaya lagi dengan cinta. Bahkan saat Cherry berulang kali menyatakan cinta, Emily hanya menjawabnya dengan ucapan terima kasih. I love you. Thank you. Suatu malam, tanpa memberi alasan yang jelas, Emily tiba-tiba berkata kalau dirinya harus pindah kuliah ke Kanada. Padahal Cherry memohon agar hubungan mereka tetap dilanjutkan, namun Emily tak mau dan pergi begitu saja. Suasana hati yang hancur dan tak tahu harus berbuat apa membuat Cherry nekat mendaftar sebagai tentara angkatan darat yang akan ditugaskan ke Irak. Tidak sesulit yang dibayangkan, Cherry langsung diterima dengan mudah. Bahkan besoknya ia dilantik dan diminta menunggu panggilan untuk ikut pelatihan. Cherry ternyata tak sendirian. Salah satu teman SD-nya yang bernama Joy juga telah mendaftar militer dan akan lebih dulu menjalani pelatihan. James tak setuju dengan pilihan dua sahabatnya itu karena kakaknya menjadi gangguan mental setelah pulang dari perang Irak. Satu minggu kemudian, Cherry mendapati Emily sudah di kamarnya. Dia menangis dan meminta maaf karena kemarin sudah berbohong akan pindah ke Kanada.
Semua itu ia lakukan karena takut perasaannya semakin dalam dan berakhir hancur seperti hubungan orang tuanya. Cherry sangat paham apa yang ditakutkan Emily. Namun kini masalahnya Cherry sudah mendaftar menjadi militer dan tak bisa dibatalkan begitu saja. Sudah terlanjur terjadi, akhirnya keduanya membuat kesepakatan di mana Emily akan fokus kuliah dan Cherry berangkat militer untuk beberapa tahun. Setelahnya, mereka berjanji akan hidup bersama sampai maut memisahkan. Keduanya menikah dan sempat menjalani momen sebagai suami istri untuk beberapa hari sebelum akhirnya pada awal 2003, Cherry diberangkatkan pelatihan. Di asrama, semuanya menjalani tes kesehatan dan mendapatkan beberapa suntikan vaksin agar tubuh bisa beradaptasi dengan iklim di Timur Tengah. Setelah itu mereka dilatih baris berbaris, lalu masing-masing diberi seragam tentara. Di latihan ini guys, Cherry bertemu dengan seorang bernama Jimenez yang juga sama ingin menjadi tentara medis. Selain dilatih secara fisik dan mental, Cherry dan calon tentara lain juga didoktrin terkait teroris di Irak. Seorang sersan pelatih menyebut kalau di Irak, anak-anak kerap membawa bom. Kalimat itu adalah tuduhan yang sangat absurd dan tak mendasar sama sekali. Karena tujuannya menjadi tentara medis, Cherry banyak mempraktekkan bagaimana memberikan pertolongan pertama di medan perang dengan peralatan medis seadanya. Beberapa bulan kemudian, Cherry dikirim ke Timur Tengah. Di hari pertamanya, dia langsung terjun ke medan perang untuk membantu regu lain yang sedang terlibat adu tembak. Di momen ini, Cherry dan Jimenez bekerja sama menolong seorang tentara yang tertembak di perut dan ususnya terurai keluar. Cherry berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin, walau ia tahu kemungkinan hidup tentara itu sangatlah kecil. Setelah diberi pertolongan, helikopter bantuan pun datang dan korban-korban segera dibawa ke markas. Pertempuran akhirnya selesai dan para tentara kembali ke markas. Cherry dan Jimenez sempat bercerita kepada teman-temannya tentang apa yang baru saja mereka lihat. Cerita itu membuat teman-teman Cherry terdiam, bahkan beberapa ada yang mulai ciut nyalinya. Selama bertugas hampir setahun, Cherry banyak melakukan patroli rutin dan tak jarang mereka terlibat adu tembak dan pulang membawa mayat atau korban dengan luka parah. Saking seringnya, Cherry sudah mati rasa ketika melihat ada tentara tewas di hadapannya. Perang tak juga ada tanda-tanda akan berakhir. Hampir semua teman-teman satu angkatan Cherry mulai pasrah karena di pikiran mereka entah besok atau lusa siapapun bisa pulang tinggal nama. Suatu hari, Cherry mendapatkan kesempatan menelpon. Namun karena waktu terbatas, teleponnya bersama Emily itu hanya sebatas saling tanya kabar saja. Cherry tak bisa berlama-lama karena di belakang para tentara lain juga mengantri ingin menelpon keluarganya. Beberapa hari kemudian, Cherry dan timnya mendatangi desa untuk memberikan pengobatan gratis kepada warga miskin. Meski kegiatan tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah Amerika, namun nyatanya banyak tentara senior yang malas dan memilih tidur ketika diminta bantuan. Cherry hanya bisa memberikan pengobatan dasar dan menyarankan orang-orang yang sakitnya sudah parah supaya secepatnya pergi ke rumah sakit. Setelah kegiatan pengobatan gratis, Cherry dan timnya melakukan patroli ke daerah yang belum pernah didatangi. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja, namun setelah setengah jalan, tiba-tiba satu mobil terperangkap ke dalam lumpur. North sebagai pimpinan langsung memerintahkan satu mobil untuk menarik. Kemudian Cherry sempat memperingatkan bahwa usaha itu justru akan memperburuk situasi.
Karena merasa digurui, North malah marah dan hasilnya apa yang diucapkan Cherry pun terjadi. Satu mobil lagi terjebak dan tak bisa bergerak. Satu-satunya cara yaitu mengambil mobil derek ke markas dan beberapa tentara termasuk Jimenez pun diperintahkan kembali. Namun, baru beberapa meter saja berjalan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Jimenez meledak karena menginjak ranjau. Smell is something that you already know. Tidak ada satupun yang berhasil selamat dari ledakan itu. Semua orang di dalamnya terbakar dan Cherry hanya bisa diam sambil menangis. Peristiwa itu membuat Cherry tak lagi bersemangat. Semua teman-temannya kini sudah tiada dan perasaan tak nyamannya itu hanya bisa diluapkan ketika berbicara dengan Emily. Untung saja Emily selalu bersikap dewasa dan menguatkan Cherry supaya sabar sampai nanti tugasnya selesai. Setelah itu guys, Cherry kembali ke lapangan sampai akhirnya di tahun 2005 dipulangkan ke Amerika. Para tentara itu satu persatu diberi medali penghargaan disaksikan oleh keluarga terdekat, termasuk Emily yang sangat bahagia menyambut kedatangan Cherry. Keduanya kemudian pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh orang tua Emily. Mereka menyambut kehidupan baru dengan bahagia dan Emily melanjutkan rutinitasnya sebagai guru sedangkan Cherry mengambil pekerjaan sebagai tukang bangunan bersama Joy yang lebih dulu dipulangkan dari Irak. Cherry dan Joy mengira kehidupan akan mudah setelah perang. Namun nyatanya perkiraan mereka salah. Joy lebih dulu menunjukkan gejala trauma pasca perang. Dia menjadi mudah emosi dan sering bertengkar dengan istrinya. Puncaknya, suatu hari Joy sampai nekat melukai dirinya sendiri saat berdebat di dalam mobil. Cherry juga ternyata sama. Dia tak pernah bisa tidur nyenyak karena setiap kali matanya terpejam, bayangan tentang medan perang dan korban-korban yang sempat ia tolong selalu muncul di pikirannya. Semakin hari, trauma itu semakin kelihatan dan mulai membuat Emily tak nyaman. Cherry pernah tiba-tiba marah saat mau menonton teater. Alasannya sepele karena penonton lain tak menggunakan pakaian rapi sepertinya. Acara yang diharapkan bisa menjadi momen menyenangkan pun akhirnya rusak dan Emily terpaksa mengajak suaminya pulang karena takut membuat keributan. Agar bisa tidur nyenyak, setiap malam Cherry meminum banyak obat penenang bernama Xanax. Kondisi ini tentu saja membuat Emily tertekan dan akhirnya dia juga meminum obat itu supaya pikirannya bisa tenang. Suatu malam, Cherry kedatangan James, temannya yang sudah lama tak bertemu. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Cherry terserang panik. Dia baru bisa tenang setelah diberi obat bernama Oxycontin, obat yang juga masuk dalam golongan narkotika. Sejak malam itu Cherry tak lagi menggunakan Xanax. Dia beralih menggunakan Oxy karena merasa efeknya jauh lebih baik. Kecanduan Oxy membuat Cherry sering berhalusinasi dan setiap harinya hanya tiduran di sofa sambil teler. Kesal dengan tingkah laku suaminya, Emily sempat membawa Cherry ke dokter psikiater. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, dokter itu malah menyarankan Cherry untuk mengkonsumsi Oxycontin. Emily tentu saja semakin frustasi hingga akhirnya kesabaran dia habis dan Emily juga malah ikut-ikutan memakai Oxy. Waktu terus berlalu, Cherry dan Emily kini tak hanya kecanduan Oxy, mereka mulai mencoba berbagai jenis narkoba hingga yang terburuk, heroin. Saat efek narkoba masih terasa, keduanya bisa menjadi pasangan suami istri yang normal. Cherry bisa memasak, Emily bisa bersih-bersih dan juga semangat bekerja.
Namun keduanya harus rutin memakai barang haram itu. Bahkan sering sekali Cherry datang ke tempat istrinya bekerja hanya untuk memberi suntikan agar istrinya bisa tetap bersemangat. Perlahan tapi pasti narkoba membuat Cherry dan Emily dijauhi teman-temannya. Mereka sengaja menjauh karena Cherry sering meminjam uang dan tak pernah dibayar. Untuk memenuhi kecanduannya, Cherry juga sering mendatangi orang tua Emily dan mengaku sedang dalam masalah keuangan. Ketika orang-orang terdekat sudah tak ada lagi yang percaya, Cherry bertemu dengan seorang bandar bernama Andre yang bersedia meminjamkan uang ataupun narkoba. Suatu hari saat ingin meminjam uang, Cherry diminta pergi mengambil sebuah brankas di rumah seorang bernama Black. Saat itu, Andre berpesan supaya kotak itu disimpan dulu di rumah Cherry dan jangan sampai ada orang yang tahu. Cherry pun menuruti permintaan Andre. Dia pulang membawa brankas yang dimaksud dan sepaket heroin sebagai imbalan. Paket narkoba itu langsung digunakan oleh Cherry dan istrinya, namun efeknya tak sesuai yang diharapkan. Keduanya menganggap kalau narkoba itu kualitasnya sangat jelek. Penasaran dengan isi brankas yang dititipkan, akhirnya Emily membujuk Cherry untuk membongkarnya. James kemudian dipanggil karena dia berpengalaman membuka brankas orang tuanya. Namun setelah dicoba dan gagal, akhirnya Cherry membongkarnya dengan linggis. Brankas itu pun hancur dan ternyata di dalamnya menyimpan banyak sekali jenis narkoba. Tanpa pikir panjang, mereka menggunakan narkoba itu bersama-sama. Malam itu pun semuanya teler sampai keesokan harinya mereka dibangunkan oleh suara gedoran pintu. Cherry dan istrinya tentu saja panik karena orang itu mengaku sebagai polisi. Keduanya kemudian membuang semua sisa narkoba ke dalam toilet dan setelah itu mereka pun kaget karena yang datang rupanya Andre yang sengaja iseng mengaku polisi. Mau gimana lagi, semua narkoba sudah dibuang. Walaupun salahnya, Andre tetap marah dan memaksa Cherry untuk membayar semuanya. Menurut Andre, masalah ini akan menjadi rumit kalau Cherry tak mau membayar. Narkoba itu adalah milik Black, bandar besar yang tak segan membunuh siapapun orang yang berani mengecewakannya. Di momen terjepit ini, akhirnya Cherry meminta waktu selama 1 hari, dan waktu tersebut digunakan Cherry untuk merampok bank. Modal nekat dan selembar uang yang bertuliskan kalau dia membawa senjata dan ingin merampok, teller yang ditemuinya langsung ketakutan dan memberikan semua uang yang ada di lacinya. Setelah itu Cherry pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengejar ataupun curiga. Uang hasil rampokan itu langsung diberikan kepada Andre. Setelah jumlahnya sesuai, Andre langsung pergi membawa uang itu ke tempat Black. Di sini, Cherry menyisakan uang beberapa ratus dolar. Uang itu digunakan bersama Emily untuk narkoba dan membeli makanan yang mereka inginkan. Dalam 4 hari saja, uang sisa rampokan kemarin habis tak tersisa. Lagi-lagi karena sudah sangat kecanduan dan badan mereka mulai sakit-sakitan, Cherry terpaksa kembali merampok bank. Dengan metode yang sama, hampir semua bank yang Cherry rampok, tellernya pasti menyerahkan uang tanpa memberikan perlawanan. Sebenarnya, aksi Cherry ini terekam jelas oleh kamera pengawas. Namun Cherry tak peduli karena yang ada di pikirannya hanya satu, dia dan Emily harus segera mendapatkan asupan narkoba. Sebanyak apapun uang hasil rampokan, nyatanya hutang kepada Andre masih tetap menumpuk. Andre sempat mengingatkan agar Cherry mengurangi pemakaian narkoba karena Black tak suka kepada orang yang berhutang. Sebagai pecandu berat, Cherry tak terlalu peduli dengan hal itu. Ia bahkan mengajak Andre untuk ikut merampok bank yang lebih besar agar hasilnya juga banyak.
Andre awalnya tak berani, namun karena diyakinkan akan aman dan hanya diminta menunggu di seberang jalan, akhirnya Andre pun setuju. Seperti biasa, perampokan itu berjalan lancar dan Cherry bisa pulang ke rumah membawa narkoba. Namun setelah sore harinya barang itu disuntikan, malamnya Emily dibawa ke rumah sakit karena overdosis. Untungnya masih bisa diselamatkan, dan kejadian itu membuat orang tua Emily sangat marah. Dia pun terang-terangan meminta Cherry supaya menjauh dari anaknya. Cherry yang merasa bersalah pun akhirnya pergi dari rumah sakit. Di mobil, dia menyempatkan memakai heroin dan setelah itu melampiaskan kemarahannya dengan menusuk-nusukkan jarum suntik ke kakinya. Setelah beberapa minggu hidup sendiri, Emily tiba-tiba muncul dan ingin tinggal lagi bersama Cherry. Awalnya Cherry menolak dan meminta supaya Emily terus melanjutkan rehabilitasi demi kebaikannya. Namun Emily malah mengancam akan memakai narkoba sebanyak-banyaknya kalau sampai Cherry meninggalkannya. Karena takut ancaman itu terjadi, akhirnya Cherry kembali mengajak Emily pulang. Yang terjadi setelahnya, mereka berdua kembali menggunakan narkoba bersama-sama. Beberapa minggu kemudian, James, Cherry, dan Andre merencanakan perampokan. Dan kali ini Andre akan ikut masuk sedangkan James menunggu di mobil. Sayangnya, perampokan tidak berjalan lancar karena Andre memaksa ingin membawa pistol dan di dalam dia menembak seenaknya. Karena pistolnya direbut, Andre marah lalu keluar sendirian. Padahal saat itu perampokan belum selesai dan uang yang dibawa Andre pun sangat sedikit. Merasa tanggung, Cherry kembali memaksa teller untuk mengeluarkan semua uang yang ada di laci. Namun Cherry tak sadar saat akan pergi, manajer bank sudah keburu mengunci pintu keluar. Untungnya, Cherry berhasil mengancam si manajer supaya pintu dibuka. Cherry pun langsung berlari dan meminta James untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian Andre terlihat sedang berjalan sendirian dan ketika dia masuk, entah bagaimana kejadiannya, Andre ternyata tertembak di perut. Sebagai mantan tentara medis, Cherry tahu luka itu cukup parah dan satu-satunya cara menyelamatkan Andre adalah dengan membawanya ke rumah sakit. James di sini tak setuju karena kalau sampai mereka ke rumah sakit maka resiko tertangkap sangat besar, apalagi selama ini Cherry sudah menjadi buronan polisi. Menimbang resiko itu, akhirnya James dan Cherry sepakat akan tetap melajukan mobil tanpa memperdulikan Andre yang merengek minta dibawa ke rumah sakit. Sore harinya, mayat Andre dibuang di terowongan sepi. Sebelum dibiarkan tergeletak di sana, Cherry dan James lebih dulu mengambil semua barang-barangnya. Beberapa hari kemudian, Cherry didatangi Black. Sudah pasrah dengan hutangnya yang menumpuk, Cherry memohon jika Black ingin membunuhnya, lebih baik mencari tempat yang sepi. Namun rupanya Black tak berniat menghabisi Cherry, tapi dia ingin Cherry kembali merampok bank agar semua hutangnya bisa dibayar. Cherry sempat menolak dengan alasan tak mau lagi merampok bank. Namun Black mengancam jika sampai Cherry tak melakukannya, maka Emily akan menanggung akibatnya. Besoknya, sebelum melakukan perampokan, Cherry lebih dulu berpamitan dengan Emily. Saat itu, kondisi Emily sudah sangat lemah. Dia terus memohon agar Cherry memberi suntikan narkoba untuknya. Cherry hanya mengatakan ia akan memberikannya nanti setelah pulang merampok bank. Sampailah di cerita awal tadi guys, di mana Cherry masuk ke dalam bank dan mengancam semua teller untuk menyerahkan uang. Sebelum mengambil uang-uang itu, Cherry membuka syal penutup wajah dan melepas topinya.
Setelahnya, di luar dugaan, Cherry meminta teller yang ada di hadapannya untuk membunyikan alarm. I need you to do me a favor. She hit that alarm for me. It's alright, I'm not gonna hurt you. Thank you. Setelah alarm berbunyi, Cherry dengan santainya mengambil uang, lalu berjalan keluar dan menemui Black yang sudah menunggu di seberang jalan. Seharusnya, Cherry kabur bersama Black. Namun setelah memberikan semua uang hasil rampokan, tanpa berkata apapun, Cherry malah pergi ke sisi jalan lain, lalu menembakkan pistolnya beberapa kali untuk menarik perhatian polisi yang sudah terlihat mendekati area bank. Sebelum para polisi itu datang, Cherry lebih dulu memakai narkoba. Setelah itu, dalam kondisi teler, dia pun dikepung, lalu diamankan. Cherry merasa ini adalah keputusan terbaik untuk memulai kehidupan baru. Begitupun dengan Emily yang Cherry harap bisa pulang kepada orang tuanya dan sembuh dari narkoba. Momen-momen awal di penjara adalah yang terberat. Cherry harus berjuang sendiri melawan tubuhnya yang selalu meronta meminta asupan narkoba. Namun karena harapannya untuk sembuh sangat besar, semakin berjalannya waktu, kecanduannya itu pun mulai bisa dikontrol. Setelah badannya bisa kembali sehat, Cherry juga rutin berolahraga bersama para napi lain. Selain itu, ia juga ikut klub konseling yang membuatnya bisa bertukar pikiran bersama para napi lain yang mengalami masalah serupa. Lambat laun, trauma masa perang yang dialami Cherry semakin hilang, dan hasilnya dia pun bisa tidur nyaman tanpa harus dibantu obat-obatan. Karena selalu berkelakuan baik, Cherry mendapatkan pembebasan bersyarat. Dia akhirnya keluar di tahun 2021 setelah dipenjara selama 14 tahun. Cherry sangat optimis dan bahagia menyambut kehidupan baru yang menantinya di luar. Kebahagiaannya itu semakin lengkap dengan hadirnya Emily yang ternyata sudah sembuh dan selama ini menunggu Cherry bebas. Narkoba itu hampir sama dengan judi slot. Untuk bisa lepas dari lingkarannya diperlukan keinginan yang kuat dan tentunya bantuan dari orang-orang terdekat. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.